semuanya. Saat ini kami sedang berada di Candi Penataran yang berlokasi di Kabupaten Blitar. Ayo ikut kami. Candi Penataran atau nama aslinya Candi Pala adalah sebuah gugusan candi bersifat keagamaan Hindu-Siwatis yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Lego, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi termegah dan terluas di Jawa Timur ini terletak di lereng barat daya Gunung Kelut di sebelah utara Blitar. Dari prasasti yang tersimpan di bagian candi, diperkirakan candi ini dibangun pada masa Raja Sengga dari Kerajaan Kadiri sekitar tahun 1200 Masehi dan berlanjut digunakan sampai masa pemerintahan Wikramawardhana, Raja Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1415. Candi Penataran telah diusulkan dalam Daftar Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 19 Oktober 1995. Candi Penataran terbagi menjadi beberapa kompleks candi. Yuk simak penjelasannya. Mulai dari halaman depan, kita akan bertemu dengan dua arca Dwarapala, penjaga pintu angka tahun 1232 Saka atau 1310 Masehi terpahat pada arca. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai Rejo Pentung. Berdasarkan pahatan angka tahun yang ada pada kedua lapi arca tersebut, bangunan Candi Pala baru diresmikan menjadi Candi Negara pada masa pemerintahannya Jayanegara dari Majapahit. Setelah kita masuk, akan langsung bertemu dengan Candi Candrasengkala. Candi Candrasengkala berangkat tahun 1369 Masehi. Masyarakat Jawa Timur lebih mengenalnya dengan nama Candi Brawijaya, yang merupakan bangunan yang paling dikenal dalam kompleks Candi Penataran, dan juga digunakan sebagai lambang Kodam 5 Brawijaya. Terkadang, ada juga yang menyebut Candi Ganesa, karena di dalam bilik candinya terdapat sesosok arca Ganesa. Bagian dalam relung candi terdapat sebuah arca Ganesa dari batu dalam posisi duduk di atas Padmasana. Pada bagian atas bilik candi, pada batu penutup cangkup terdapat relief Surya Majapahit, yakni lingkaran yang dikelilingi oleh jurai pancaran sinar yang berupa garis-garis lurus dalam susunan beberapa segitiga sama kaki. Relief Surya Majapahit juga ditemukan di beberapa candi lainnya di Jawa Timur ini dalam variasi yang sedikit berbeda sebagai lambang kerajaan. Memasuki halaman kedua dari Candi Penataran, terdapat dua buah arca Dwarapala dalam ukuran yang lebih kecil dibanding Dwarapala pintu masuk candi. Seperti pada arca Dwarapala di pintu masuk, Dwarapala ini pun pada lapi arcanya juga terpahat angka tahun, tertulis tahun 1214 Saka atau 1319 Masehi, setahun lebih tua dibanding Dwarapala di pintu masuk. Juga berasal dari zaman Raja Jayanegara. 3 buah tinggal sisanya berupa fondasi dari bata, 2 buah berupa batur, dan sebuah lagi berupa candi tanpa penutup di atasnya. Batur pertama terbuat dari batu bercampur bata dengan ukuran lebih besar dibanding batur satunya yang khusus terbuat dari bata. Pada halaman ketiga, terdapat bangunan candi induk yang terdiri dari 3 teras tersusun dengan tinggi 7,19 meter. Pada masing-masing sisi tangga, terdapat 2 arca Mahakala yang pada lapinya terdapat angka tahun 1347 Masehi. Sekeliling dinding candi pada teras pertama terdapat relief cerita Ramayana, sedangkan di teras ketiga berupa relief naga dan singa bersayap. Teras ketiga bentuknya hampir buncur sangkar, dinding-dindingnya berpahatkan arca singa bersayap dan naga bersayap. Kepalanya sedikit mendongak ke depan, sedangkan singa bersayap kaki belakangnya mendekam posisi berjongkok, sedangkan kaki depannya diangkat ke atas. Sebuah sisa yang lain berupa fondasi batu bata. Kedua sisa bangunan ini menghadap ke arah barat daya. Dalam area kompleks percandian juga terdapat sebuah kolam berangka tahun 1415 Masehi yang terletak di belakang candi di sebelah tenggara dekat aliran sungai. Prasasti Pala adalah prasasti yang dibuat oleh Raja Srengga dan ditemukan di halaman Candi Penataran berangka tahun 1119 Saka atau 1197 Masehi, menerangkan bahwa menandakan Kertajaya berbahagia dengan kenyataan tidak terjadi sirnanya 4 penjuru dari bencana. Dari kalimat Tandan Kartajaya Yahya Ri Buktiniran tan parik sirna nikang sang hyang catur lurah hina ruhara nika. Rasa senangnya tersebut kemudian dia curahkan dengan perintah dibangunnya prasasti yang tertulis dalam sebuah lingga pala oleh Empu Amok
suara atau disebut lampu talaluh. Bangunan tersebut dia fungsikan untuk menyembah Batara Pala seperti yang tertuang dalam prasasti yang berbunyi Sedang Nira Sri Maharaja Sanityangken Pratidina I Siro Paduka Batara Pala, yang berarti ketika dia Sri Maharaja senantiasa setiap hari berada di tempat Batara Pala. Permisi Ibu, maaf mengganggu waktunya. Boleh minta waktunya sebentar? Iya. Baik, kami dari SMA 2 Blitar mau melakukan wawancara mengenai Candi Penataran. Boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Siti. Baik Ibu Siti, bagaimana pendapat Ibu mengenai Candi Penataran? Menurut saya, Candi Penataran itu tempatnya lumayan luas. Tempatnya juga bersih dan rapi. Bagian area candinya cantik, sangat indah, dan tiket masuknya pun gratis. Nah, menurut Ibu, hal apa yang mengesankan dari Candi Penataran? Candinya masih terpelihara dengan baik, meski ada beberapa yang mungkin perlu perbaikan lagi. Baik, apa yang Ibu rasakan ketika datang ke Candi Penataran? Yang saya rasakan senang dan kagum, karena disuguhkan keindahan batu arca yang masih asli dan reliefnya bagus. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan pendapatnya. Jadi begitu teman-teman, sejarah singkat Candi Penataran dan kesan dari pengunjung. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Nah, itu dia sejarah dari Candi Prambanan. Kok Prambanan sih? Enggak, iya. Aduh, keter aku. Bombastic side eye. Awas kesandung.